Mulai pertama bersama keluarga kami, saya menyapa kita semua. Selamat malam, shalom alem. Puji Tuhan. Kali lagi Tuhan berikan kita waktu yang baik, berikan kita kekuatan, kesehatan, dan juga kerelaan untuk datang beribadah pada malam hari ini. Kita sudah hampir selesai menelusuri kitab Roma ini, dan kita mendapatkan banyak berkat Tuhan, terutama berkat rohani dari firman yang kita telah pelajari selama 1 tahun ini. Sekarang kita masuk pada pasal 14. Saya berikan judul Responsibility in Freedom, tanggung jawab di dalam kebebasan atau kemerdekaan. Roma 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap. Roma 14 maksud saya, ayat 13 mulai. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Silakan. Engkau berjanji dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang mengatakan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Ya, ayat terakhir kita baca bersama-sama, ayat 23, 1, 2, 3. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, ini firman Tuhan yang akan coba kita explore pada malam hari ini. Jangan menghakimi dan menyebabkan jatuh atau tersandung. Ya, Paulus mengajak jemaat Roma dan melarang jemaat Roma untuk saling menghakimi. Pada kesempatan yang lampau juga ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus menyampaikan supaya sikap saling menghakimi ini dihentikan. Di sana dikatakan jangan lagi, atau janganlah kita saling menghakimi lagi. Lagi berarti sudah berlangsung sebelumnya, tetapi sejak ini jangan lagi. Karena ini yang seringkali terjadi dalam sidang jemaat, saling menghakimi, saling menuduh, saling menuding, saling mencela, ya. Dan itu berlangsung juga dalam jemaat Roma, sehingga ayat ini turun dan Paulus mencoba menghentikan sikap-sikap sedemikian.
Dahulu kamu telah melakukan hal seperti itu, tetapi itu bukanlah sikap yang baik. Jangan lagi saling menghakimi. Berhentilah untuk saling menghakimi. Sesama orang percaya juga diminta oleh Paulus supaya jangan membuat yang lain jatuh. Kita sebagai orang percaya atau orang beriman tidak boleh dengan sengaja membuat orang lain jatuh atau tersandung. Jangan menjadi sandungan buat yang lain. Sandungan berarti sesuatu yang ada di jalan. Sesuatu yang ada di jalan dan membuat orang jatuh. Nah, ini diperingatkan Paulus supaya jangan kita menjadi orang semacam itu, memposisikan diri menjadi orang yang menyebabkan ketersandungan atau menyebabkan kejatuhan bagi saudara yang lain. Sebaliknya, Tuhan mau agar setiap kita menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setiap kita menjadi penyemangat yang mendorong orang lain supaya bangkit. Bukan menyebabkan jatuh, tetapi membuat bangkit, membangkitkan, membuat maju. Ini merupakan salah satu pentingnya persekutuan. Seharusnya persekutuan kita adalah persekutuan yang saling menopang. Justru ketika orang jatuh, ketika ada saudara yang jatuh, kita harus merangkul, kita harus menopang dia. Kita harus membangkitkan dia supaya dia kembali bisa berjalan, bisa kembali dalam track yang benar. Karena setiap kita bisa berada dalam posisi sedemikian. Tetapi sekali lagi yang Paulus sampaikan adalah supaya kita jangan menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi menjadi motivator. Ya, kita adalah pemelihara, mendorong kawan kita, mendorong saudara kita supaya maju bersama-sama. Gereja adalah sebuah keluarga yang seharusnya saling menyangga, bukan saling menyanggah atau berdebat. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling rohani, bukan demikian. Tetapi gereja adalah komunitas di mana seluruh anggota itu saling menopang. Ayat berikutnya saya berikan poin, di dalam Kristus semua makanan boleh sejauh itu layak dimakan manusia. Semua makanan boleh dimakan sejauh itu adalah makanan manusia, makanan yang layak untuk manusia. Di ayat ini Rasul Paulus sangat yakin dan sangat mengenal kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang Kristen. Paulus benar-benar yakin tanpa keraguan sedikit pun bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis pada dirinya sendiri. Ya, tidak ada satu makanan yang najis pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, setiap ciptaan Allah adalah baik. Hal ini telah ditegaskan oleh Tuhan ketika dalam penglihatan Rasul Petrus, ya. Apa yang tadinya disebut haram dalam perjanjian lama kemudian diturunkan dan disuruh disembelih oleh Petrus. Itu menunjukkan bahwa perihal hal yang haram-haram, yang najis-najis itu sudah diselesaikan. Tidak ada lagi yang haram, tidak ada lagi yang najis pada dirinya sendiri. Bagi Paulus semua boleh saja. Tidak ada yang tidak boleh. Sejauh itu adalah berguna, bermanfaat bagi manusia. Ya. Itu kemerdekaan. Itu
kemerdekaan seorang Kristen, bebas, ya. Tetapi ada hal yang disampaikan Paulus pada ayat 15. Ya, saya katakan tadi, di dalam Kristus semua makanan boleh sejauh itu layak dimakan oleh manusia. Tetapi kita harus menempatkan kasih lebih utama. Kasih lebih utama daripada kebebasan. Dan tuntutan kasih adalah tanggung jawab. Coba Desi bacakan ayat yang 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, Ya. engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Terus Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Iya. Memang di ayat 14 dikatakan tidak ada yang najis. Semua boleh. Tetapi ayat 15 dikatakan oleh Paulus bahwa kita juga harus memperhatikan orang lain walaupun memang kita bebas. Mungkin ada orang yang tidak memiliki pemahaman seperti yang kita miliki, tidak memiliki iman yang kuat seperti yang kita miliki. Maka dalam hal itu kita diperhadapkan dengan tuntutan kasih, yaitu tanggung jawab. Artinya walaupun kita bebas untuk makan segala sesuatu, tetapi kita bertanggung jawab juga untuk memelihara kondisi dari saudara seiman, supaya dia tetap berada dalam kondisi yang kondusif, ya, sehingga dia tidak lemah. Kita punya hak untuk makan, tetapi kita punya tanggung jawab untuk tidak membuat saudara kita tersandung karena makanan, ya, atau karena minuman yang kita minum. Karena sampai saat ini, saudara, ada beberapa orang yang mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi ada juga kategori yang mengatakan kita bebas untuk minum, untuk makan, sejauh itu berguna bagi kita. Nah, dalam hal ini kita harus melihat, kalau seandainya kita hendak makan sesuatu, sementara teman di hadapan kita atau di samping kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan pandangan kita, kita tidak boleh semena-mena atau sewenang-wenang untuk melakukan kebebasan kita. Karena kita diperhadapkan dengan tuntutan kasih. Tuntutan kasih adalah tanggung jawab. Adalah tanggung jawab kita untuk membuat dia tetap kondusif dalam imannya. Tanggung jawab dan bukan kemerdekaan yang menjadi dasar gaya hidup kita. Ya. Jadi bukan kemerdekaan kita yang menjadi dasar, bukan kebebasan kita yang menjadi dasar, tetapi tanggung jawab yang didorong oleh kasih itu. Ada banyak hal yang dipertentangkan soal makanan, minuman, ya. Apakah boleh minum alkohol? Apakah boleh makan ini? Kalau sebelumnya ada yang mengatakan hanya boleh makan sayur, ya. Ada yang mengatakan boleh juga makan daging. Jadi ada perdebatan di sana. Nah, di sini Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat bijaksana. Kalau memang ada teman kita yang tidak sepaham dengan kita, ya, kita juga harus menjaga hati nuraninya, harus menjaga imannya, supaya jangan tersandung. Kembali tadi kepada ayat yang sebelumnya, yang 13 tadi, supaya jangan dia tersandung, supaya jangan dia jatuh karena melihat kita menjalankan kebebasan kita. Dan hukum kasih adalah hukum yang terutama. Itu juga disampaikan oleh Yesus. Hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di sini Paulus melarang, janganlah kamu membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati bagi dia. Ya. Kalau dia tidak sepakat dengan hal itu, ya, lemah imannya, maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan itu. Kita bisa saja makan, tapi mungkin kita makan
ketika tidak dilihat. Bisa saja minum, tetapi bisa minum di belakang dia ketika dia tidak ada. Bisa. Ya. Tetapi jangan malah kita mengumbar-umbar kebebasan kita dan dia sengsara, dia menjadi hancur. Ya. Dia menjadi hancur hatinya melihat tingkah laku kita. Janganlah engkau membiarkan apa yang engkau makan menghancurkan seseorang, dikatakan ya dalam terjemahan yang lain. Yang baginya Kristus telah mati. Bagi orang demikian juga, ya, yang merasa ini tidak boleh, itu tidak boleh, bagi dia juga Kristus telah mati. Atas dasar itulah kita menghormati pemikirannya, kita menghormati pendiriannya. Kebebasan kita sebagai seorang Kristen tidak boleh menyebabkan kehancuran bagi orang Kristen lainnya. Kebebasan kita tidak boleh menyebabkan kesedihan bagi sesama orang Kristen. Membinasakan dalam ayat ini, saudara, tentu bukan menunjukkan kehilangan keselamatan, tetapi hilangnya kedamaian, hilangnya damai sejahtera dari orang tersebut. Ya, ketika ada sesuatu yang dia anggap tidak boleh diminum dan tidak boleh dimakan, kemudian kita dengan sengaja meminum hal itu, meminum benda itu atau minuman itu atau makanan itu di depan dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan kemudian kita akan kehilangan kesempatan untuk melayani dia secara efektif. Jadi di sini bukan soal binasa tidak masuk surga. Bukan ya, tapi hilangnya damai sejahtera dan hilangnya kesempatan bagi kita untuk melayani orang tersebut. Ayat berikutnya 16. Jangan biarkan kebaikanmu dikatakan sebagai kejahatan. Ya, saya ambil poin, jangan biarkan kebaikanmu dikatakan sebagai kejahatan. Jangan biarkan apa yang engkau nilai baik memperoleh predikat buruk. Jangan kompromikan hak istimewamu. Hal yang baik dalam ayat ini menunjuk kepada tindakan dari saudara yang lebih kuat, yang sudah mengerti kemerdekaan di dalam Tuhan, sudah mengerti kebebasan dalam Kristus, sudah mengerti bahwa segala sesuatu adalah ciptaan yang baik. Nah, imannya kuat, tetapi jangan gunakan hak itu, ya, sehingga orang yang di sekitar kita menganggap kita jahat, menganggap kita jahat. Jika seorang Kristen yang kuat bertindak dalam kemerdekaannya sedemikian sehingga orang percaya yang lemah terpengaruh secara negatif dan bisa rusak rohaninya, belum dewasa rohaninya dia dan bisa rusak rohaninya, dan itu bisa memberikan kesempatan bagi si jahat, bagi iblis untuk merusak sebuah komunitas. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Itu yang dicegah oleh Paulus. Karena kalau kita memaksakan dengan keegoisan kita, dengan keakuan kita, memaksakan diri untuk makan dan minum sesuka-suka kita, karena kita sudah yakin dan kita sudah tahu bahwa kita bebas melakukannya, sementara orang belum sampai di sana, maka ada kesempatan bagi iblis untuk merusak persekutuan itu. Ya, itu maksudnya. Jangan biarkan kebaikanmu dikatakan sebagai kejahatan. Dia bisa menuduh kita jahat, dia bisa menuduh kita sombong, dia bisa menuduh kita arogan. Ya. Karena pada ayat sebelumnya juga dikatakan oleh Paulus, dia pun punya pendirian semacam itu karena juga berdasarkan keyakinannya kepada apa yang Tuhan katakan. Dia juga melakukan itu demi nama Tuhan. Sebenarnya prinsipnya sama saja, hanya berbeda pandangan. Ya. Ada beberapa makanan, ini makanan halal ya. Tetapi ada memang beberapa makanan yang orang tidak suka. Contohnya sate ya. Sate tidak semua orang mau. Tidak semua orang suka. Padahal sate itu enak, apalagi sate itu bumbunya bumbu Padang ya.
Tidak semua orang mau, padahal enak sekali. Itu sebenarnya semacam itu ya, semacam itu saja. Kemudian juga ada makanan seperti buah-buahan seperti durian ya. Durian enak sekali, tetapi ya sebagian orang tidak suka. Sebagian orang tidak suka. Demikian juga jengkol, gitu ya. Jengkol, pete, itu makanan-makanan yang halal, yang boleh dimakan, tetapi sebagian orang tidak suka. Ya, makanya ini sebagai contoh ya. Walaupun tadinya saya mau makan jengkol, mau makan pete, ya, tapi karena istri saya tidak suka, ya, saya pun menahan diri saya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Ya, daripada dia tidak tahan dengan saya. Hanya saya membatasi diri saya. Apa yang tadinya saya suka, tetapi karena dia tidak suka, bau gitu ya. Bagi dia bau. Karena memang kalau ada dalam satu rumah, ada yang makan jengkol dan ada yang tidak. Yang sengsara itu yang tidak makan, benar ya? Iya. Yang makan itu biasa aja. Yang makan jengkol atau makan pete itu biasa saja. Tetapi yang tidak makan akan mengalami sengsara. Ya. Karena semua akan bau, badannya pun bau, kamar mandi pun bau, di mana-mana bau, seantero ruangan itu ya. Jadi yang sengsara itu yang tidak makan. Jadi kira-kira semacam itu Bapak Ibu konteks ini. Semua boleh, tetapi pertimbangkan kedamaian orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan hanya menonjolkan keegoisan kita tanpa peduli dengan perasaan orang. Itu saya katakan contoh yang masih dalam kategori sama-sama boleh ya, sama-sama halal ya di masing-masing pihak. Cuma karena dia tidak mau aja. Tapi kalau misalkan istri saya tidak mau makan jengkol atau makan pete, dia tidak mengatakan bahwa jengkol itu haram. Bukan seperti itu. Kalau istri saya tidak mau makan B2 atau B1, dia pun tidak berpikir bahwa itu haram. Tapi dia tidak mau, tidak suka. Tetapi kalau B2 masih saya makan ya. Tetapi jengkol tidak. Betul tidak. Untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kedamaian. Jadi begitu Bapak Ibu ya, dalam bersekutu, dalam berkomunitas, ada hal-hal yang kita harus merendahkan diri kita harus menahan diri kita, sehingga persekutuan itu tetap harmonis, supaya tidak ada yang tersandung di sana. Karena ini sudah masuk pada kategori bagi seseorang haram dan bagi yang lain nggak apa-apa. Dalam kategori ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menerapkan atau melaksanakan kebebasan kita sebagai Kristen. Ayat berikutnya 17. Saya berikan poin. Kehidupan bersama dalam tubuh Kristus lebih berharga daripada menjalankan kemerdekaan pribadi. Ya. Kehidupan bersama dalam tubuh Kristus lebih berharga daripada menjalankan kemerdekaan pribadi. Setiap pribadi itu punya kemerdekaan. Setiap pribadi, setiap individu itu memiliki kebebasan. Tetapi ketika kita masuk dalam sebuah kebersamaan, maka adalah yang bijaksana ya, hal yang bijaksana untuk melihat sejauh mana kebebasan itu bisa kita terapkan. Kita punya kebebasan pribadi, tetapi dalam sebuah komunitas kita harus melihat sejauh mana kita bisa menjalankan kebebasan itu. Ini yang seringkali gagal kita pahami. Karena kita hanya menonjolkan kemerdekaan kita, menonjolkan kemauan kita atau keakuan kita, tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu mempengaruhi yang lain. Ya. Kalau dalam sebuah komunitas harus ada jalan tengah, harus ada ya keseimbangan. Jangan sampai gara-gara keakuan kita
atau yang kita anggap sebagai sebuah kemerdekaan pribadi, akhirnya merusak seluruh tatanan dalam komunitas itu, ya. Makanya di setiap komunitas, bahkan yang paling kecil pun, selalu ada hal yang disepakati sebagai sebuah aturan. Di rumah ada, di sekolah ada, di dalam paguyuban atau punguan-punguan yang kita miliki juga ada. Dan itu yang mengikat persekutuan itu. Karena kalau ada satu orang yang begitu menonjol di sana dan tidak mau mengekang kebebasannya dan dia arogan terus, maka itu biasanya akan dikucilkan dari sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan kita harus sungguh-sungguh mau beradaptasi dengan sadar. Walaupun memang kita makhluk yang bebas, tetapi ketika kita sudah masuk dalam sebuah komunitas, maka kita harus perhatikan sehingga kebebasan kita tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Bahkan lebih baik lagi kalau kita merendahkan diri, ya, untuk menurunkan ego kita, untuk melepaskan kemerdekaan itu dengan pikiran asal persekutuan ini tetap jalan. Daripada kita maju terus dengan kebebasan kita. Saya kan bebas memilih, saya kan bebas untuk bersikap. Tetapi kebebasan kita sudah membuat persekutuan menjadi tidak harmonis. Karena sebenarnya itu hanya masalah ego. Paulus lebih tegas lagi, jika memang dengan makan daging saya menjadi batu sandungan, dia katakan saya tidak usah makan daging. Karena kebersamaan itu bagi dia lebih penting daripada kemerdekaannya. Kehidupan bersama dalam tubuh Kristus, kehidupan bersama dalam keluarga Allah itu lebih berharga daripada mengumbar kemerdekaan itu. Dalam kehidupan bersama itu ada kemerdekaan-kemerdekaan yang kita harus tanggalkan atau kita harus kurangi. Bapak Ibu yang sudah menikah tentu tahu bahwa ketika kita sendiri masih lajang dulu, bebasnya kita, ya terserah kita. Sebagai anak muda, ya kita bebas kemana saja. Kita bebas membelanjakan uang kita bagaimanapun. Tetapi ketika kita sudah menikah, ya ada yang dikompromikan antara suami istri. Tidak sebebas dulu lagi. Karena kalau seorang anak muda sudah menikah dan dia masih berpikir dia bebas sebebas dia lajang, wah dia akan mengacaukan nikah itu. Saya punya teman seperti itu, Bapak Ibu, Saudara, ya. Dia menikah tetapi dia masih tetap sama dengan status dia lajang. Perilakunya tetap sama seperti waktu dia lajang, padahal dia sudah menikah. Suka-sukanya mau pergi kemana, suka-sukanya mau pulang jam berapa, bahkan tidak pulang, nongkrong dengan teman-teman, istrinya tinggalkan di rumah. Itu kebebasan individu, itu kebebasan pribadi yang tadi dia miliki waktu lajang, dan ketika itu berlangsung terus sampai dia menikah, pasti akan bentrok dengan istrinya. Apalagi sudah punya anak, tingkah lakunya masih seperti lajang, wah, itu akan mengacaukan rumah tangga. Akhirnya seringkali cekcok di rumah. Ya, maka dalam komunitas kecil apapun, bahkan suami istri, ya, kebebasan-kebebasan itu, kemerdekaan-kemerdekaan yang tadinya kita miliki itu harus dikompromikan. Harus dibicarakan dan harus saling mengalah. Tidak boleh hanya satu orang yang ini, tapi dua-duanya harus ada yang dipotong sehingga ada keseimbangan dalam nikah itu. Demikian dalam gereja. Kalau kita sudah ada dalam sebuah komunitas gereja, maka arogansi kita harus dipangkas, keakuan kita harus dipangkas, sehingga komunitas gereja itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Itu kembali pada dasar kasih tadi.
Itu penting sekali. Ayat berikutnya 18. Coba Desi bacakan. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Iya. Kasih membuka pintu kepada pelayanan yang lain. Kasih itu membuka pintu kepada pelayanan yang lain. Barang siapa melayani Kristus dengan cara itu, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dihormati di sana adalah suatu cara untuk meneguhkan bahwa kasih Kristen kepada sesama itu membuka pintu pelayanan dan kesaksian kepada masyarakat yang belum percaya. Hanya kasih, Bapak Ibu, yang bisa menurunkan ego kita. Ketika Kristus menjadi manusia, dia datang dengan kasih, kasih yang berkorban, ya, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menebus, ya. Maka dia menurunkan keilahiannya. Dalam Filipi dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya dan dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu, supaya dia bisa menyatu dengan umatnya, supaya dia bisa menyatu dengan kita. Ya. Hanya kasih yang bisa membuat orang menurunkan harga diri, menurunkan keakuannya. Karena pada dasarnya manusia berdosa itu sudah memang arogan, sudah memang sombong, ya. Memang pengen menonjol, pengen dominan. Bukan hanya pria, wanita juga demikian. Saling mencari cara untuk menundukkan. Tidak ada yang mengalah. Tetapi kasih itu akan membuat kita mampu untuk merendahkan diri. Sebagaimana yang Yesus lakukan. Coba Desi, saya teringat ayat itu. Filipi pasal 2. Orang yang tidak memiliki kasih tidak mungkin rendah hati. Tetapi kalau kita memiliki kasih, kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Ayat 5, ya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, kembali di sini ya. Ini dalam konteks hidup bersama ya. Hidup bersama sebagai suami istri, hidup bersama dalam keluarga, hidup bersama dalam paguyuban atau punguan, hidup bersama dalam gereja, hidup bersama dimanapun. Ini penting. Terus Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Dia memiliki tetapi tidak mempertahankan. Dia setara dengan Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. iya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Terus Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. iya, ini Yesus ya. Ini Yesus merendahkan diri. Mengapa bisa? Karena kasih. Karena kasih. Ya, orang yang mengasihi pasti bisa merendahkan diri. Mencari kepentingan orang lain. Ya. Dan kalau ini bisa terjadi dalam komunitas kita, ya, bagaimana kita saling memperlakukan satu sama lain dalam masyarakat iman, itu bisa menjadi kesaksian yang kuat. Ya. Bagaimana kita saling memperlakukan di tempat ini, itu pun bisa menjadi kesaksian yang kuat di luar sana. Apakah itu negatif maupun positif? Saya sangat tertarik sekali dan selalu mengingat bagaimana gereja mula-mula itu, Bapak Ibu ya. Ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul itu, ya, dikatakan pola hidup mereka ya, pola hidup,
tata cara kehidupan gereja mula-mula itu, saling mengasihi, saling peduli. Pola hidup kerajaan Allah mereka gelar di sana oleh gereja mula-mula, dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang lain, orang-orang yang belum percaya, sehingga dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Coba Desi, saya teringat itu ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Ya, ketika diterapkan dalam gereja, ya, ketika itu terjadi dalam gereja, itu menjadi daya tarik yang sangat memikat. Pasal 2 ayat 41 mulai, silakan. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ya. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ini perhatikan ini. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus? Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Ya. secara bergiliran Ya. dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua. Ah, ya, terus? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya. Jadi saya melihat di sini, mereka belum ada melakukan sebuah misi keluar, mereka hanya hidup dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Dan hidup dengan cara seperti itu saja, itu sudah menarik buat orang lain yang belum percaya. Belum ada sesuatu yang mereka lakukan. Kalau kita membaca tadi, mereka hanya menghidupi kasih itu. Mereka bersatu bersama-sama, mereka saling peduli, mereka saling berbagi, ya, saling mengunjungi, gitu ya. Dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang itu siapa? Ya, di luar mereka, di luar gereja mula-mula ini, di luar jemaat yang pertama ini. Dan kalimat terakhir dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan sendiri yang menambahkan. Amin Bapak Ibu? Iya. Asal kita mau sungguh-sungguh menjalani atau menghidupi kehidupan dalam kasih. Iya. Itu merupakan suatu kualitas dalam kehidupan Kristen. Karena kekristenan identik dengan kasih. Itu kualitas. Dan kita melihat menyusul kuantitasnya. Orang-orang yang beriman bertambah. Jadi saya percaya kualitas akan menarik kuantitas. Kalau kita hidup dalam kasih, kita bisa saling memperhatikan, ya, maka kita pun akan bertambah. Yang bertumbuh itu pasti bertambah. Amin Bapak Ibu? Ya. Ini yang kita hayati ke depan, sehingga seperti jemaat mula-mula ini, Tuhan menambahkan jumlah kita. 19. Desi. Roma 14:19. Ya, silakan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Iya. Kejar yang mendatangkan damai, yang bermanfaat dan membangun. Kejar yang mendatangkan damai, bermanfaat dan membangun. Mengejar berarti mengikuti dengan penuh hasrat. Mengejar berarti berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai, untuk memperoleh.
Jadi jelas sekali firman Tuhan tentang apa yang harusnya kita kejar. Namun faktanya seringkali kita mengejar apa yang sebenarnya bisa datang sendiri. Ya kan? Yesus memerintahkan kita mencari dahulu kerajaan Allah. Dan yang lainnya tambahkan. Yang lainnya bonus. Tetapi kita mencari bonus tapi meninggalkan kerajaan Allah. Ya. Jelas apa yang Tuhan suruh untuk dikejar. Dan dalam surat Paulus, saya tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Ini merupakan kualitas yang harus dikejar. Kualitas yang harus dikejar. Dalam surat Paulus ada beberapa hal yang harus dikejar. Coba Desia cepat ya. Pertama, Roma 12 ayat 13. Coba. Ini yang harus dikejar Bapak Ibu. Bersukacitalah Ya. dalam pengharapan, bersabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Iya. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi umpaman. Iya. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saya buat di sana, ini keramah tamahan. Ini yang harus diusahakan, ini yang harus dikejar. Keramah tamahan, saya singkatkan. Kemudian yang barusan kita baca, tidak usah kita baca lagi. Ini yang harus dikejar. Apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi itu yang kita kejar. Apa ya yang mendatangkan damai sejahtera? Apa ya yang bisa membangun? Apa ya yang berguna? Itu yang dikejar. Kemudian kasih. Ya, coba Desi 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, Iya. berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Iya. Ini yang diperintahkan untuk dikejar, itu kasih. Kejar, usahakan itu. Usahakan untuk memperoleh, berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Kemudian apalagi? Yang keempat, keserupaan dengan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, Ya. melainkan aku mengejarnya. Iya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 14, ini mengejar ya. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Keserupaan dengan Kristus. Itu dikejar. Jadi ini Bapak Ibu, kualitas-kualitas yang harusnya kita kejar. Sebenarnya kita tidak perlu mengejar apa yang datang sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan datang kepadamu, akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita membeli suatu barang dan barang yang kita beli itu punya bonus, dengan membeli barang ini otomatis bonusnya itu akan diberikan kepada kita. Iya. Tetapi kita tidak mungkin mendapatkan bonus ya atau yang gratis tadi kalau kita tidak membeli barang itu. Tetapi kita sekali lagi sering terbalik. Kita mengejar dengan susah payah apa yang sebenarnya Tuhan sediakan secara gratis. Ya. Kita pontang-panting. Padahal sebenarnya bukan itu yang menjadi fokus kita. Bukan itu yang menjadi orientasi kita. Ini yang Tuhan suruh. Ini yang Paulus suruh untuk dikejar. Kemudian ada lagi beberapa hal lagi, 2 hal lagi. Yang kelima, 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15, Desi. Ada?
jahat. Ya, Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. iya. Ini yang diusahakan, ini yang dikejar. Apa yang baik buat semua orang, apa yang baik bagi orang lain. Kemudian terakhir, apa yang harus kita kejar dan usahakan? 1 Timotius 6 ayat 11. Engkau, hai manusia, kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Iya. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kebenaran, dan kelembutan. Ya, kejar keadilan, kejar kesalehan. Dalam bahasa lain, ibadah. Kejar ibadah. Amin Bapak Ibu. Ya, kejar ibadah. Kejar kesalehan. Usahakan kesalehan, usahakan kesetiaan. Usahakan kasih, usahakan kesabaran. Ini yang kita kejar, ini yang kita usahakan dengan keras. Tetapi sekali lagi, faktanya apa yang Tuhan perintahkan untuk dikejar itu dia baikan. Tetapi apa yang sebenarnya Tuhan tambahkan itu yang ngotot kita kejar. Semakin kita kejar semakin jauh. Seandainya kita mendapat ini, apa yang Tuhan perintahkan kita kejar dan kita dapat, saya yakin semua yang kita harapkan itu akan diberikan kepada kita, akan ditambahkan kepada kita. Kemerdekaan dan pemahaman teologi pribadi seseorang harus membawa kepada kestabilan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Ya, jadi jangan, sekali lagi, jangan menonjolkan keakuan kita dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas. Ya, karena itu akan membuat chaos, membuat kerusakan dalam komunitas itu. 20-21 saya gabung ya. Silakan. Roma. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Iya. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Iya. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Iya. Jangan merusak orang lain karena makananmu. Jangan gara-gara makanan kita orang menjadi rusak. Dan ini pendirian Paulus. Ya, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan. Kembali diingatkan yang ayat 13 tadi. Kalau itu menjadi batu sandungan, lebih baik engkau tidak makan. Karena engkau tidak makan pun tidak mengurangi apa-apa dalam hidupmu. Itu dikatakan Paulus. Dan ini juga merupakan pendirian Paulus. Karena pekerjaan Allah dalam konteks ini menunjuk kepada aktivitas Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang lemah. Paulus mengatakan, adalah salah jika engkau menjatuhkan orang lain karena apa yang engkau makan. Ya. Jadi dalam hal makan pun diwanti-wanti oleh Paulus. Walaupun itu enak mungkin buat kita, tetapi ketika itu merusak orang lain, membuat orang lain tidak sejahtera, maka kita harus bisa mengerem makanan itu. Atau kita makan ketika dia tidak ada, itu lebih mudah ya. Makan di belakang dia. Yang penting kita harus menjaga supaya dia tidak sedih, supaya dia tidak tersandung, karena dia adalah saudara kita meskipun berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan kita. 22. Peganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Iya, setiap orang harus teguh dengan imannya secara pribadi. Ayat ini meneguhkan bahwa setiap orang percaya harus hidup dengan hati nuraninya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengerti firman Allah, ia harus berjalan dalam terang yang dimilikinya. Tetapi tidak sampai merugikan iman orang lain. Ya. Dia punya keteguhan dalam imannya,
tapi dia juga harus perhatikan iman orang lain. Saya cepat, waktu kita. 23. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iya, semua yang tanpa iman adalah dosa. Memang luar biasa firman Tuhan ya. Bahkan perihal makan pun harus ada iman. Amin ya. Iya. Iya. Seringkali kita tidak sadar. Ini kan makan. Apa hubungannya dengan iman? Tidak Bapak Ibu. Semua yang tanpa iman adalah dosa. Jadi waktu makan pun kita harus beriman. Amin. Iya. Luar biasa firman Tuhan. Kalau kita bimbang, itu menunjukkan pada pelanggaran dalam hati nurani kita. Ya. Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi kita harus teguh. Di luar iman adalah dosa. Saya tutup di sini Bapak Ibu, supaya kita masuk pada penyembahan. Kita baca bersama-sama satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Kemerdekaan kita sebagai Kristen tidak boleh menjadi batu sandungan. Amin. Ya, jangan terlalu maju dalam kemerdekaanmu. Ingat orang lain. Bahkan pendeta pun tidak boleh terlalu maju, harus mengingat jemaat. Ya, ini firman Tuhan bagi kita untuk membawa kita ke dalam penyembahan. Kita berdoa. Bapak, pada malam hari ini kami kembali belajar satu hal lagi, bahwa